Hai rekan-rekan, selamat datang di Persona Channel Test. Di video kali ini kita akan latihan untuk kompetensi P3K teknis dan CPNS bidang untuk formasi analis sumber daya manusia atau SDM aparatur. Dan soal ini berdasarkan Permenpan mengenai materi pokok terkait soal-soal yang akan teman-teman dapatkan pada saat nanti CAT-BKN. Dan ini adalah nomornya, silahkan bisa dicari ya. Dan mari kita mulai ke pembahasan untuk P3K. Jadi untuk P3K itu ada 3 tes, maaf 4 subtes. Yang pertama itu teknis, yang kedua manajerial, yang ketiga sosial kultural, dan yang terakhir wawancara. Untuk teknis itu ada 90 soal untuk di P3K. Untuk nilai ambang batas terlampir di masing-masing BKD dan nilai kumulatif maksimal itu di 450. Kemudian bagaimana cara pembuatan teknis? Itu jika teman-teman betul diberi poin 5 dan jika salah itu 0. Untuk manajerial itu jumlah soalnya 25 dan sosial kultural itu 20. Untuk manajerial silakan cek linknya di deskripsi untuk mengikuti tryoutnya. Dan saya jelaskan sedikit tentang pemberian poin. Jadi pembuatan paling tinggi jika betul itu 4 dan paling tidak sesuai itu 1. Dan jika tidak menjawab 0. Jadi silahkan menjawab semua untuk tes manajerial. Kemudian sosial kultural soalnya itu 20. Kemudian pembuatannya itu paling tinggi 5 dan paling rendah 1 dan tidak menjawab 0. Nah untuk teknik manajerial sosial kultural saya sudah buatkan videonya yang ada di deskripsi, silahkan ikuti. Kemudian setelah mengerjakan tes teknis manajerial sosial kultural, selanjutnya adalah tes wawancara. Ketika sudah disubmit, wawancara itu bentuknya tidak langsung pertanyaan tapi bentuknya soal. Jadi soalnya 10 soal, waktu pengerjaan 10 menit dengan poin minimal untuk lulus passing rate itu di 24 dan paling tinggi itu 40. Tuh, kemudian ini adalah kisi-kisinya berdasarkan Permenpan tadi mengenai materi pokok. Ini adalah materi pokok untuk analisis sumber daya manusia aparatur. Ini cukup banyak materinya. Oke, teman-teman silahkan baca. Dan kita mulai untuk latihan soalnya terkait soal kompetensi teknis P3K atau bidang CPNS SDM aparatur. Baik, ini adalah soal yang saya berikan. Jadi di sini teman-teman ini ada pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Kemudian ada berbatas waktu. Berbatas waktu. Nanti kalau misalkan sudah habis, maka akan muncul jawabannya. Dan di sini adalah materi Permenpan RB-nya ya. Nah, di sini yakni pangkat dan jabatan ASN terkait materi ini ya. Nah, ini soalnya dan saya coba bacakan. Di sini pertanyaannya apa perbedaan utama antara pangkat dan jabatan dalam struktur kepegawaian ASN? Yang A, pangkat menunjukkan kedudukan seseorang dalam struktur organisasi, sementara jabatan menunjukkan tingkat pendidikan yang dimiliki ASN. Yang B, pangkat adalah posisi yang diperoleh berdasarkan kinerja, sedangkan jabatan adalah tingkat golongan pegawai. Yang C, pangkat menunjukkan kedudukan seseorang dalam jenjang kepangkatan, sedangkan jabatan menunjukkan posisi atau fungsi seseorang dalam organisasi. Atau yang D, pangkat menunjukkan fungsi pekerjaan sementara jabatan menunjukkan status kepegawaian ASN. Untuk jawabannya itu yakni C, yakni pangkat menunjukkan kedudukan seseorang dalam jenjang kepangkatan sedangkan jabatan menunjukkan posisi atau fungsi seseorang dalam organisasi. Ini untuk pembahasannya, pangkat dalam ASN mengacu pada kedudukan seorang pegawai dalam jenjang kepangkatan yang ditetapkan berdasarkan masa kerja dan penilaian kinerja. Sementara itu, jabatan merujuk pada posisi atau fungsi tertentu yang diemban oleh seseorang ASN dalam mengukur organisasi. Dengan demikian, pangkat lebih terkait dengan golongan kepangkatan, sedangkan jabatan lebih terkait dengan tugas dan tanggung jawab. Ini untuk pembahasannya dari materi pangkat dan jabatan ASN. Selanjutnya, di soal nomor 2, coba teman-teman kerjakan. Stop. Soal selanjutnya saya bacakan. Apa yang dimaksud dengan jabatan struktural dalam sistem kepegawaian ASN?
A. Jabatan yang memiliki tugas dan fungsi tertentu yang terkait dengan operasional sehari-hari. B. Jabatan yang memerlukan pendidikan minimal S2 untuk diisi. Yang C. Jabatan yang terkait dengan fungsi manajerial dan kepemimpinan dalam struktur organisasi. Atau D. Jabatan yang diberikan kepada ASN yang telah pensiun. Untuk jawabannya yakni yang C. Jawaban yang terkait dengan fungsi manajerial dan kepemimpinan dalam struktur organisasi. Di sini jabatan untuk pembahasannya, jabatan struktural adalah jabatan yang terkait dengan fungsi manajerial dan kepemimpinan dalam struktur organisasi pemerintah. Jabatan ini mencakup sebagai posisi seperti kepala bagian, direktur, atau kepala dinas yang bertanggung jawab atas pengelolaan unit kerja tertentu. Oke, untuk selanjutnya saya tidak akan bacakan. Untuk dua soal ini apakah betul semua? Kalau misalkan betul, selamat. Untuk selanjutnya semoga benar semua. Dan untuk soal selanjutnya saya tidak akan bacakan, tapi akan otomatis sendiri muncul jawaban dan materinya ada di sini terkait materinya. Oke, silakan dikerjakan. Untuk full soal tryoutnya, silahkan cek linknya di deskripsi ya. Untuk lanjutannya, oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan ada gambaran. Semoga lolos ASN tahun ini dan semoga lancar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.